Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dalam YouTube Buya Pasaman Timur, terutama dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah yang insya Allah selalu berbagi ilmu pengetahuan, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah, lebih khusus kepada pengkajian tauhid ilahiyah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak kembali kita mengingat sesuatu tauhid ketuhanan. Inilah salah satu sifat kenyataan dan kebesaran Allah. Apabila kita mengetahui sejauh mana ketuhanan Allah, baik terhadap diri, baik terhadap umat, baik terhadap alam semesta. Dikatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan dan aku ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tetapi aku menempatkan sesuatu itu di antara keduanya. Apa yang dimaksud di antara keduanya dan apa yang ditempatkan? Yang kedua, Allah katakan dalam salah satu hak qudsinya, Jalalahul insan alamul tawasid baina alamul mulki was-sahada wa baina fil malakut. Bahwasanya
manusia itu adalah alam yang aku tempatkan di tengah dua alam. Maka di sini kita berpikir, melihat dan mengingat kembali kalam-kalamnya terhadap ketuhanan tadi. Bagaimana caranya Rabbil Alamin, penguasaan ketuhanannya terhadap sekalian alam. Yang kedua, bagaimana jalannya penguasaan terhadap semua makhluk, terhadap ketuhanannya, dan bagaimana jalannya ketuhanannya terhadap umat sampai pada ketingkatan sifat-sifatnya sendiri. Semua bertuhan kepadanya. Kalau alam tidak akan mungkin mengingat melalui sebuah ingatannya kalau dia tidak lupa ada Tuhan bernama Allah. Itu hal yang tidak mungkin. Begitu juga makhluk yang tidak memiliki pikiran, tapi dia memiliki Tuhan. Sampai kepada titik hakikat yang tidak terlihat. Semua bertuhan. Nurkah, zatkah, batinkah, semua bertuhan sampai kepada sifat dan tingkah lakunya sendiri. Semua bertuhan. Dari mana pentajalian tingkatan-tingkatan ketuhanan itu sehingga semuanya Rabbil Alamin meliputi sekalian alam sampai kepada sekecil-kecilnya hewan, binatang dan semuanya alam ini. Inilah yang dimaksud aku tempatkan sebuah alam di antara dua alam. Hakikatnya dari alam yang dia tempatkan, wa ma bainahuma, di antara keduanya Allah menempatkan sebuah wujud batin bernama manusia yang bersifat alam. Bukan bersifat diri, tapi bersifat alam. Ini yang kita pernah sampaikan, yang disebut dengan sebuah alam al-qasar, al-qahar, yaitu alam jasmani yang bisa diajak bicara, yang bisa disentuh, dan dia hidup, dan dia melihat, mendengar, dan berkata. Itu alam. Yang mana alam itu terbuat dari kekuasaan dan kebesaran lam jalalah, sebuah alam sifat yang mana tingkah lakunya disebut dengan hamzah. Begitu juga sebaliknya, keberadaannya disebut dengan diri rahasia atau wujud rahasia, alam rahasia, alif, yang bersifat aftar. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan dan kekuasaan dalam menjalankan ketuhanannya? Baik, di sini akan kita coba membuka tabirnya. Pertama, kita harus tahu
Di antara semua yang disampaikan tadi, baik yang berkodrat alam semesta ini, atau kita sebut dengan alam mulki, baik alam malakut yang serba gaib, ada ruh, ada hayat, ada sifat, semua yang gaib. Zahirnya alam, gaibnya alam malakut, alam gaib. Ini menjadi suatu kehidupan bagi alam manusia. Dengan adanya titik temu dari semua alam tadi, yaitu sumber kehidupan, yaitu sebuah kekuatan batin Allah dalam mengatur segala makhluk dan alam yang kita sebut tadi dengan perantara tiga keinsanan. Alam yang kita sebut alam dunia atau alam nyata, atau juga dikenal dengan sebutan alam semesta beserta isinya, itu terbuat dari batinnya Allah, disebut batiniah. Batiniah ini tingkatannya, derajatnya adalah insaniah. Dia sebuah makhluk. Alam kasat mata itu adalah sebuah makhluk yang mana dia bisa berbicara dengan Allah, tetapi tidak bisa berbicara dengan makhluk. Itu disebut insaniah. Insaniah siapa? Insaniahnya Allah. Yang kedua disebut dengan malakut atau gaib atau hayat atau ruh. Ini tingkat alamnya. Kodratnya adalah insani, adalah insan yang hidup, insan yang hidup dan dihidupkan. Sudah dua insan berhubungan dengan yang nyata, insaniah berhubungan dengan yang hidup tapi tak terlihat, insani. Yang ketiga, keinsanan Allah sendiri disebut dengan insanu. Insanu adalah sebuah batin bagi Allah yang diwujudkan dalam bentuk tubuh batin, yang berbentuk seperti tubuh batin tapi memiliki batin diri. Ini yang dikatakan alam manusia. Manusia adalah alam batin, alam sifat, tempat Allah bertingkat dan bertajalli menjalankan kekuatan dan kekuasaannya dengan mempercayai sebuah batin tunggal bernama domir, disebut ihsan. Dari insan-insan yang tiga tadi disebutlah pimpinan dari seluruh insan, mulai insaniah, insani dan insanu dipimpin oleh ihsan, yang itu diri rahasia yang disebut diri pemimpin dari seluruh diri. Indah sekali susunan-susunan yang diciptakan oleh Allah.
Dia utus sifat ketuhanannya yang akan melakukan yang dia kehendaki di dalam melaksanakan menikmati ketuhanannya. Wujud aku tunggal. Dan dia beri nama diri rahasia itu dengan panggilan Allah. Alif lam lam ha. Yang pertama dinamakan tiga panggilan tadi. Pertama dinamakan insaniyah, dipanggil dengan asma. Semua dipanggil dengan yang nyata. Ada asmanya nyata. Yang kedua insani, yang hidup dipanggil dengan ismi, kodratnya disebut dengan ismi. Dan diri atau batin yang dirahasiakan sebagai insan rahasia, ihsan, pemimpin seluruh insan. Ini yang disebut dengan batin atau domir. Dan insanu adalah martabat diri sifat yang tidak berasal dari langit dan bumi. Tiga derajat dan martabat keinsanan Allah, baik dalam bentuk kekuatan, kekuasaan dan kebesaran. Insaniyah, insani dan insanu. Maka dipimpin oleh diri ihsan, sebuah wujud batin tunggal bersama domir, disebut dengan pimpinan semua insan. Wujud alamnya adalah insani atau keinsanan, insani atau insan yang hidup. Insan alif insani. Inilah kodrat dan wujudnya manusia yang disebut alam. Kodrat itu adalah alam. Tiga tingkatan inilah yang dikatakan dalam Nurul ala Nur, Nurul ala Nurin. Di dalam yang hidup ada yang hidup, di dalam kehidupan ada yang hidup. Inilah titik batin yang dimaksud. Jadi diri batin memiliki kerahasiaan, domir ketunggalan yang disebut batinnya diri. Dan tajalli yang dilakukan tiga tingkat keinsanan yang dipimpin oleh ihsan, diri pemimpin yang bertajalli di dalam asma, ismi dan isim. Isim adalah diri insani, ayat yang berkodrat hidup. Inilah tajalli 6 masa dalam sifat, sehingga nyatalah berbentuk tajalli ketuhanan yang diantarai oleh kodrat-kodrat insan yang dihidupkan dalam tajalli batin langsung dari domir atau keihsanannya. Tiga insan dihubungkan oleh batin. Itu yang dikatakan batin tunggal, yang menghubungkan dan menghidupkan semuanya dan bersumber kepada alam kashar tadi. Itulah alam manusia sebagai titik temu dari semuanya. Sifat mulki itu yang masuk dalam keinsaniahan. Insaniyah itu ada pada diri kita sendiri. Sifat daripada malakut dengan keinsaniannya
itu wujud di dalam qalbi atau di dalam diri batin kita sendiri, dan wujud pada qalbi. Dan alam manusia adalah wujud dari semua alam tadi sebagai pusat sentral, dikatakan ma'ul hayat, sumber hidup. Inilah yang dikatakan ketuhanan tadi, bertajalli dalam tiga keinsanan, hidup dalam satu hayat bernama batin. Batin diri yang batin berbeda. Diri yang batin adalah jauhar yang kita lihat seperti ini. Artinya diri rahasia yang berasal dari rahasia. Inna allaha innal insanu masyakinatul wal marido. Ini rahasianya. Ini diri rahasia yang terbuat dari alif lam jalalah, yang berkodrat kepada kehamzahannya. Ini yang diri tersirat, tetapi dia dilihat dan diperlihatkan. Inilah am'an, yaitu sebuah batin yang terlihat. Ini tajalli Allah yang sangat kuat, sumber dari segalanya. Napas, hidup, nyawa dari seluruh alam. Ini yang dikatakan alam muluk. Jasmani ini disebut dengan alam muluk yang mentajalikan tiga insan dalam satu batin. Tiga insan derajat daripada alam, satu batin hayat daripada mereka. Putus batin, putus mereka. Inilah sumbernya. Titik temunya ada pada hayat. Hayat insani, ayat insanu, ayat insaniyah. Semuanya insan, tetapi dipimpin oleh diri insan rahasia, ihsan. Maka bertajalilah dalam tingkat tiga insan tadi. Maka alam insan ini adalah alam insan yang menyimpan ihsan. Maka dikatakanlah ini adalah alam batin, disebut diri. Diri batin. Diri batin memiliki rahasia batin diri, yaitu sebuah batin ihsan yang akan memimpin dan sumber kehidupan dari seluruh alam. Kalau tidak ada diri ihsan itu sampai ke insaniyah, maka mereka sudah hancur lebur jadi debu. Disinilah nadinya, dan keakuan tajalli hayat. Nadi itulah yang disebut sumber hidup. Dalam keakuan dal tajalli alif adalah hayat, sampai dari mulki, malakut atau dikatakan insaniyah, sampai ke insani, sampai ke insanu. Itu hidup dalam batin yang disebut ihsan, dan memiliki tajalli yang sangat kuat. Maka kita harus melaksanakan pemahaman dan pengkajian lebih dalam lagi. Kalau mentajalikan ketuhanan itu dari tiga keinsanan, insya Allah semuanya insan. Insaniyah mulki, insani malakut, insanu isim hayat, dan batin tunggal adalah ihsan, pimpinan dari tiga insan. Dan tiga insan hayat atau hidupnya dari diri ihsan, batin tunggal. Dan bagaimana tajalli ke depannya seperti tersambung dalam satu hayat. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya akan kita kaji kembali.
Yang penting sekarang jagalah dirimu, karena alam ini adalah berhayat kepada kita. Insya Allah jaga diri kita, jaga martabat Allah, ikuti. Tanpa kita pemahaman tentang nafsnya Allah pada diri, maka dikatakan ketuhanan tadi adalah suatu kekuasaan yang dijalankan. Kalau kita tahu, hanya sekedar tahu semua itu bertuhan kepada Allah, anak-anak juga tahu. Tapi bagaimana proses ketuhanan adalah melalui hayat. Bagaimana proses ketuhanan dengan derajat insan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, menjadi amalan kekal dalam diri. Ruhul azma, sumber kehidupan, adalah batin diri rahasia, yaitu rahasianya diri, batinnya diri. Diri adalah alam batin yang menyimpan batinnya diri. Maka disinilah pusat tajalinya. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi, mudah-mudahan dipahami. Biarlah kita pelan dalam memahami, asal kita tidak melanggar adab-adab hakikat. Insya Allah kita jalani dengan baik, kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya, dan pelajarilah sesungguhnya tauhid Allah, tauhid ilahiyah itu adalah diri kita sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, ihsan. Din tajalinas manusia sirat yang tersirat. Inilah yang tersirat. Apa tersiratnya? Tidak berasal dari apa yang di langit dan di bumi, tapi terjadi dari wujud lam jalalah, hayat dalam batin tunggal sir, dan bertingkah dengan hamzahnya, dan berwujud dalam batinnya tunggal. Insya Allah lam alif hamzah ya. Ia itu adalah sembahan alam kepada diri. Ia adalah sembahan alam kepada diri. Insya Allah. Barakallahu lazim. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan bisa diamanahkan dan diamalkan. Barakallahu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.